Poco X7 5G rilis pada Januari 2025 di pasar global dan langsung mendapat banyak perhatian. Pasalnya HP ini membawa beberapa peningkatan cukup besar dibandingkan generasi sebelumnya, yakni Poco X6 5G. Sepujajar sertifikasi IP68 atau IP69 yang baru pertama kali hadir untuk Poco X series. Poco juga tetap mempertahankan ciri khas dari X series-nya, yakni performa yang luar biasa. Jika dilihat dari spesifikasinya, Poco X7 5G ini mirip dengan Redmi Note 14 Pro 5G. Keduanya sama-sama mengandalkan chipset Dimensity 7300 Ultra sebagai sumber performanya. Nah, biar kamu gak penasaran, berikut ini kelebihan dan kekurangan Poco X7 yang sudah admin rangkum. Meneruskan citra baiknya, Poco X series kembali hadir dengan performa maksimal atau ekstrim. Kali ini Poco X7 mengandalkan performa chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Jangan salah fokus pada penamaan Ultra di belakangnya, sebab itu sudah jadi hal biasa bagi beberapa merek terutama Xiaomi. Penambahan embel-embel di bagian belakang nama chipset itu tak selalu menandakan sebuah peningkatan. Kadang nama tersebut hanya berfungsi untuk membedakan antara chipset yang dipakai Xiaomi atau merek lain. Dengan kata lain, Dimensity 7300 Ultra ini tak lain adalah Dimensity 7300 yang dirilis pada Mei 2024. Chipset ini hadir dengan rancangan fabrikasi 4 nanometer dari TSMC. Adapun isinya terdiri dari 4 core Cortex A78 dengan kecepatan 2,5 GHz untuk sumber performa, sedangkan 4 core lainnya adalah Cortex A55 dengan frekuensi 2,2 GHz untuk efisiensi dayanya. Dimensity 7300 mengandalkan Mali G615MC2 sebagai kartu pengolah grafisnya dengan frekuensi 1047 MHz. Secara keseluruhan, Poco menyebutkan bahwa chipsetnya ini mengalami kenaikan 12% untuk performa serta 10% untuk kinerja GPU. Poco X7 menawarkan RAM LPDDR4X dengan kapasitas 8GB atau 12GB, sedangkan untuk kapasitas internalnya 128, 256 atau 512GB berjenis UFS 2.2. Satu hal yang patut diapresiasi dari Poco X7 adalah tak hanya punya performa tinggi tapi juga bisa menjaga suhu tetap rendah. Hal ini karena adanya sistem pendingin yang sangat besar, yakni 13.780 mm persegi. Poco X7 memiliki spesifikasi layar yang tak jauh berbeda dengan pendahulunya. Misalnya dari segi ukurannya, yakni 6,67 inci dengan panel AMOLED. Resolusinya juga masih sama di angka 1,5K. Bedanya, Poco X7 5G menggunakan desain layar curve di bagian sampingnya. Hal ini membuatnya akan terasa lebih premium dan terlihat lebih luas. Sebagai kelas menengah, terdapat beberapa fitur pendukung yang tak boleh absen. Misalnya tingkat reproduksi warna mencapai 68 miliar, HDR10+ hingga Dolby Vision. Ada juga sertifikasi TV Rainland mencakup sertifikasi Circadian Friendly, Low Blue Light, serta Flicker Free. Mata jadi akan tetap aman meski menatap layar dalam waktu lama. Bicara soal kenyamanan, Poco X7 mengusung refresh rate di angka 120Hz. Bahkan, ada dukungan fitur Enhanced Gaming yang akan meningkatkan touch sampling rate hingga 2560Hz serta Super Resolution Touch hingga 16 kali. Poco X7 juga dibekali dengan perlindungan Gorilla Glass Victus 2 sebagai sebuah peningkatan. Poco X7 hadir dengan dukungan dual speaker atau stereo. Lubang speaker disimpan di bagian bawah bodi dan di atasnya. Hal ini membuat suara yang keluar akan terasa lebih seimbang. Adanya dukungan teknologi Dolby Atmos yang membuat suara akan jadi lebih jernih dan surround. Peningkatan kualitas suara speakernya juga didapat dari algoritma baru yang disebut AI Super Cinema. Algoritma tersebut dikatakan mampu menciptakan suara yang lebih hidup dan nyata. Meski bukan sebagai HP kamera, Poco X7 5G ini dibekali dengan konfigurasi kamera yang cukup baik. Di belakangnya terdapat 3 kamera tapi hanya 2 kamera yang fungsional. Adapun kamera utama yang digunakan memiliki resolusi 50 megapiksel. Kamera ini menggunakan sensor Sony IMX berukuran 1/1,95 inci.
Sementara untuk kamera kedua bisa diandalkan adalah ultrawide 8 megapiksel. Kamera ini punya sudut pandang yang lebih luas ketimbang kamera wide biasa, yakni 120 derajat. Beralih ke bagian depan. Poco X7 dibekali dengan kamera selfie beresolusi 20 megapiksel dengan bukaan f2.2. Soal perekamannya, kamera depan ini sebenarnya sudah baik karena mendukung frame rate 60 fps. Sayangnya, resolusi hanya bisa di angka 1080p saja, belum 4K. Poco X7 5G tampaknya kembali ke setelan pabrik dengan warna kuning dan hitamnya yang khas. Pasalnya, warna ini tak ada di Poco X6, padahal sudah menjadi ciri khas dari Poco sejak lama. Selain itu, Anda juga akan menemukan hal baru dari desain Poco X7, misalnya desain body 3D curve di bagian samping. Desain ini pertama kali hadir untuk Poco series dengan mempertimbangkan sisi ergonomis serta kenyamanan saat menggenggam. Tak hanya saat HP di posisi vertikal tapi juga horizontal ketika digunakan untuk menonton atau gaming. Ketebalan bodinya juga masih terbilang wajar, yakni 8,4 mm atau 8,6 mm. Bukan termasuk yang tebal di HP di kelasnya. Sedangkan untuk bobotnya yakni sekitar 185,5 gram atau 190 gram. Satu hal yang jadi peningkatan paling menarik bagi saya adalah hadirnya sertifikasi IP68 atau IP69. Sertifikasi ini lagi-lagi baru pertama kali hadir untuk Poco X series. Poco X7 5G hadir dengan kapasitas baterai 5110 mAh. Merujuk pada pengujian GSM Arena, Poco X7 5G mendapatkan skor penggunaan aktif sampai 11 jam 7 menit. Skor ini berasal dari penggunaan telepon yang bertahan hingga 29 jam 20 menit, browsing hingga 9 jam 7 menit, memutar video 12 jam 33 menit, dan bermain game 7 jam 17 menit. Satu hal yang cukup disayangkan pada Poco X7 adalah adanya downgrade pada pengisian dayanya. Alih-alih melebihi 67 watt yang dimiliki Poco X6, justru malah menurun menjadi 45 watt. Kecepatannya tentu tak lebih baik ketimbang pendahulunya. Sebagai HP kelas menengah atas, konektivitas dan sensor tak hanya harus lengkap, tapi juga unggul soal penggunaannya. Misalnya teknologi Wi-Fi yang digunakan sudah di versi 6. Ini membuatnya akan lebih lancar dan minim latensi meski di tempat umum sekalipun. Selain itu, Poco X7 juga sudah dibekali dengan konektivitas lain seperti NFC multifungsi hingga IR Blaster. Sementara untuk sensornya, ponsel ini memiliki sensor yang cukup lengkap, misalnya fingerprint yang berada di permukaan layar, akselerometer, proksimitas, hingga kompas. Tentu saja gyro yang digunakan juga sudah bersifat hardware. Kalau Anda mencari port audio jack dan slot microSD, Anda tak akan menemukannya di Poco X7. Jadi jika Anda mendengarkan musik atau audio yang lebih dekat, silakan pakai TWS atau converter sebagai penghubung earphone kabel dengan USB Type-C. Soal tak adanya slot microSD, tampaknya hal itu memang sudah jadi tren terutama untuk HP kelas menengah ke atas. Hal ini guna menghindari penurunan kinerja dari memori bawaan sang HP. Lagi pula, kapasitas penyimpanan Poco X7 juga sudah cukup besar untuk kelas harganya. Poco X7 memang dibekali ketahanan baterai yang baik sampai fitur pengisian daya canggih. Sayangnya, terdapat penurunan atau downgrade di kecepatan pengisian dayanya. HP ini hanya dibekali fast charging 45 watt, sedangkan pendahulunya Poco X6 menggunakan 67 watt. Hal ini tentu saja sangat disayangkan, sebab proses pengisian daya yang diperlukan akan jadi lebih lama. Menurut klaimnya, Poco X7 5G ini mampu mengisi daya hingga penuh dalam waktu sekitar 52 menit. Satu hal lagi yang menjadi catatan bagi Poco X7 5G adalah masih menggunakan Android 14 saat dirilis, sedangkan antarmukanya masih berada di HyperOS 1.04. Hal ini berbeda dengan Poco X7 Pro 5G yang saat rilis sudah langsung menggunakan Android 15 dengan HyperOS 2. Padahal kedua HP ini dirilis dalam waktu yang bersamaan.
Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar update terbaru dari Gadget Me.